percakapan BBM tahun 2016 pun sudah berhasil dibuka. Sesi terakhir di Rakyat Bersuara, dari tadi belum ngomong, Bung Tony RM. Ini luar biasa, YouTuber kita. Silakan Bung Tony. Terima kasih. Bentar, Anda sempat, saya harus tanyakan ini dong, supaya fair juga. Anda kan pengacara Peggy ya, Iya. Peggy Setiawan. Anda kemarin menang di pra-peradilan. Anda menilai bahwa kasus ini kecelakaan atau pembunuhan sih? Kasus Vina Eki ini? Ya, klien kami, Peggy Setiawan, ditetapkan tersangka atas dugaan tindak pidana pembunuhan berencana, juga persetubuhan terhadap anak. Pasal 340, junto pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak. Sehingga saat itu yang kami bela adalah karena Peggy Setiawan ini pada saat kejadian tidak berada di TKP, berada di Bandung, bekerja sebagai kuli bangunan, maka pembelaan kami adalah dengan memunculkan saksi-saksi fakta yang mengetahui bahwa saat itu, saat kejadian 27 Agustus 2016, Peggy Setiawan berada di Bandung. Seperti Bondol, Ibnu, Robi, Suparman, Agus pemilik proyeknya, Rudi Irawan bapaknya, dan Dede Kurniawan yang pernah chat kan gitu. Nah, jadi kami buktikan bahwa klien kami Peggy Setiawan itu tidak berada di TKP dan bukanlah pelakunya. Nah, alhasil beriringan juga penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik Polda Jawa Barat ini melanggar prosedur, akhirnya penetapan tersangka itu dibatalkan. Itu. Nah, jadi kasus itu masih kasus pembunuhan dan persetubuhan anak. Anda meyakini itu? Ya kalau klien kami kan dituduh itu. Nah, sepanjang... Hati-hati banget ngomong ini. Bukan. Bukan hati-hati. Begini. Kalau bagi kami ini mau kecelakaan, mau pembunuhan, itu bagi klien kami itu tidak penting. Bagi kami tidak penting. Karena mau pembunuhan, mau kecelakaan murni, mau kecelakaan yang disengaja ditabrak misalnya, klien kami tetap saja tidak berada di TKP. Itu yang paling penting. Anda fokus di klien Anda ya? Iya, itu yang paling penting. Sisanya biarkan ini kemudian dibuktikan lewat PK dan lain sebagainya. Ya, kami hormati langkah hukum, upaya hukum luar biasa yang dilakukan oleh rekan Farhad Abbas dan kawan-kawan selaku kuasa hukum Saka Tatal. Kami yakini Bang Farhad sampai nangis itu tadi saya tonton di persidangan itu. Ada dugaan penyiksaan. Yes. Kami yakini dan kami melihat mereka sungguh-sungguh sedang mencari keadilan untuk Saka Tatal. Sehingga kami tidak mau mengedonkan ataupun memberi yang akhirnya memberi statement yang akhirnya jadi pesimis. Kami tetap dukung bukan hanya Saka Tatal, tetapi 7 terpidana lainnya yang saat ini sedang mendekam, kami dukung, selaku pengacara Peggy, kami dukung agar ke-8 orang itu bisa mendapatkan keadilan, bisa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya sebagaimana mereka dalilkan bahwa mereka tidak pernah terlibat dalam pembunuhan itu. Biarkan PK ini lagi berjalan, nanti biarlah Hakim Agung yang akan memutuskan. Jadi memang di Pengadilan Negeri Cirebon itu hanya pemeriksaan, nanti ada berita acara pendapat, kemudian Pengadilan Negeri Cirebon mengirimkan ke Mahkamah Agung. Tapi kalau saya tanya, Anda meyakini bahwa ke-8 terpidana itu bakal bebas? Sepanjang Mabes Polri belum serius, belum menuntaskan penyelidikan dari nol, dari hulu, maka kami yakin masih belum terungkap. Tetapi kalau Mabes Polri yang saat ini kami tahu sedang melakukan penyelidikan kasus ini dari nol, ini akan mengungkap. Sebentar, Mabes Polri melakukan penyelidikan ulang? Ya, itu Polda Jawa Barat sendiri sebenarnya masih ditangani oleh Polda menurut Pak Kabar Eskrim. Nah, tetapi kami juga tahu dari rekan kami yang ada di Cirebon, seringkali didatangi dari
orang Bareskrim yang melakukan penyelidikan dari nol. Oke. Dan sebagai info, ya, kami mendengar, ya, percakapan BBM tahun 2016 pun sudah berhasil dibuka oleh tim dari Bareskrim. Cyber, oke. Ya. Ini artinya handphone Vina maksudnya ya? Bukan. Ya 2016 itu BBM itu mungkin ada komunitas ya di sana, komunitas. Oke. Vina pakai komunitas BlackBerry motor. waktu itu, pakai BBM. BBM waktu itu BBM. Vina pakai BBM ya. Informasinya sudah berhasil dibuka. Ini tinggal bagaimana segera Mabes Polri ya terus melakukan penyelidikan, mendalami ya sampai ada kepastian bahwa ini kecelakaan apa pembunuhan. Kalau pembunuhan, siapa pelakunya? Itu harusnya yang kami tunggu nih ya. Nah, jadi kembali ya, ini fokus ke Saka Tatal. Yang lebih penting nih, Bung Aiman, saya membaca putusan atas nama Saka Tatal nomor 16 PID ya, PIDSUS ya. Saka Tatal ini pada saat kejadian ya, pada saat kejadian itu ada 5 saksi sebenarnya yang menguntungkan Saka Tatal dalam putusan atas nama Saka Tatal. Ada 6 saksi. 1, Sadikun, pamannya. 2, Jaka Putra, kakaknya. 3, ya, Apri Sleman. 4, Heri, pemilik bengkel. 5, Mas Duki. Dan 6, Muhammad Irfan. Itu yang meringankan semua? Iya. Apa yang bisa meringankan dari mereka semua itu? Ada 3 orang, ya. Sadikun 2 ya, dan Muhammad Irfan beserta Saka usai dari bengkelnya Pak Heri ini, kemudian pulang ke neneknya, tidur sampai pagi. Artinya tidak di TKP. Iya, tidur sampai pagi. Baik, ini semua meringankan. Tapi Anda yakin berarti bahwa akan tetapi hakim ini mengabaikan keterangan ini. Nah, hakim ini mengabaikan keterangan ini sehingga kaitannya dengan PK ini. Ya, kaitannya dengan peninjauan kembali ini, ya, ini bisa saya sebut sebagai kekeliruan hakim. Artinya Anda kan pelajari semua kasusnya. Kehilapan yang nyata. Anda pelajari semua kasusnya. Iya. Kalau Anda pribadi, saya katakan Anda pribadi, subjektif nih ya. Iya. Anda meyakini bahwa Saka Tatal bisa dinyatakan bebas nanti dalam PK? Harusnya, bukan. Kalau di PK ini tergantung novum. Betul, betul. Iya, jadi ada 2 ini ya. Ini kan subjektivitas dari apa yang Anda ketahui, Anda pelajari dari hasil putusan, hasil visum, hasil saksi-saksi semuanya. Begini, saya mengatakan 2 hal. Sederhana yang pertama 2016. Kalau 2016 ini, ya, kalau berdasarkan putusan pengadilan, ketika ada saksi yang meringankan, hakim ini harusnya tidak mengabaikan, harusnya mempertimbangkan. Ini perang hati nurani. Perang keyakinan. Di sisi lain ada fakta visum, di sisi lain ada pengakuan-pengakuan, ada saksi Aep, ada saksi Dede dan seterusnya yang saat itu kita masih belum melihat bahwa pencabut lapor keterangannya. Tapi di sisi lain juga ada 6 saksi yang meringankan Saka dan tidak dianggap oleh hakim. Iya, dan dia dianggap oleh hakim. Baik. Siapa hakimnya? Saya sebut saja di sini ya. Hakimnya saat itu adalah 1, Dr. Etik Purwaningsih, SHMH. Nah, itu selaku ketua hakim, majelis hakim, ketua. 2, hakim anggota 1, yaitu Suharyanti SH. Kemudian hakim anggota 2 adalah Inna Herlina SHMH. Seharusnya kalau 2016 ini hakim mempertimbangkan ada kesaksian yang meringankan Saka Tatal, saya yakin tidak akan divonis bersalah Saka Tatal karena bingung. Nah, tapi kita nggak tahu yang terjadi pada 2016 bagaimana. Sekarang sudah inkrah. Sekarang yang kedua adalah PK, ya. Jadi tadi pertama 2016, sekarang PK. PK ini, ya, tergantung nopumnya. Nah, nopum yang sudah kita saksikan sama-sama, ya, bahwa lebih dominan ke laka lantas, ya, ke kecelakaan lalu lintas, biarlah hakim yang menilai. Namun satu menjadi pelajaran buat masyarakat. Jangka waktu peninjauan kembali, ya, kalau berdasarkan nopum, memang ada jarak waktu 180 hari atau 6 bulan setelah ditemukan nopum. Itu. Kemudian yang kedua, kalau berdasarkan dengan alasan kekeliruan yang nyata,
ya atau kekhilafan hakim ya dalam menerapkan hukum itu juga 180 hari sejak salinan putusan diterima yang inkrah. Nah, kapan salinan putusan diterima yang inkrah? Mungkin tahun 2017 ya yang terakhir kan. Nah, tetapi kembali ya, ini adalah nanti hakim agung yang menentukan. Baik. Pertama dari pengadilan negeri ya majelis hakim yang menilai apakah ya layak untuk dikirimkan ke sana atau tidak. Tapi sekali lagi saya sebagai pengacaranya, kami sebagai pengacaranya Peggy Setiawan tetap mendukung ya. Oke. Apapun nanti yang menjadi keputusan Mahkamah Agung dalam PK ini kami dukung karena kami meyakini 8 orang itu ya kami meyakini bukanlah pelakunya. Oh. Kami meyakini itu. Oke. Baik, makasih, ini pernyataan yang jelas sekali. Makasih. Bu Elsa, silakan. Iya, saya ingin Closing statement sekalian oleh saya. menjelaskan ya bahwa janganlah ini dinyatakan kecelakaan karena udah jelas dari 2 visum luar, karena waktu diinformasikan bahwa ini adalah kecelakaan sehingga ada 2 dokter, Dr. Rahma dan Dr. Ihda Sylvia itu hanya memeriksa luar. Luar saja ya. Dalam pemeriksaan luar itu jelas Dr. Ihda itu menyatakan dari vagina itu keluar darah segar, encer, tanpa gumpalan jaringan. Apa itu gumpalan jaringan? Itu misalnya adanya menstruasi ataupun abortus. Kalau menstruasi itu memang ada jaringan, jaringan itu, gumpalan jaringan itu adalah sel telur yang tidak dibuahi, dia akan keluar dengan bentuk menstruasi. Jadi ada gumpalan. Jadi Anda menilai bahwa kalau ada gumpalan itu bisa menstruasi atau aborsi. Ya. Hanya 2 itu kemungkinannya. Ya, tapi kalau segar berarti jaringan di dalam tubuh, dalam vagina itu terjadi robek. Luka berarti itu ya? Luka. Jadi seperti tangan kita luka. Apakah karena perkosaan atau karena hal yang lain? Nggak tahu. Kalau menurut dari dokter forensik, Dr. Adri Nur Rohmat, yang mana setelah 9 hari itu diotopsi itu ditemukan sperma di vagina dan juga jaringan itu yang rusak itu karena ada yang tekanan yang waktu terbatas, mohon maaf Bu. Jadi intinya bahwa ini semua sudah benar apa yang kemudian dilakukan oleh hakim di pengadilan tingkat pertama. Ya, sudah benar. Ini udah banding, udah kasasi. Baik. Ya tinggal cari novum aja kekhilafan dari hakim. Baik, makasih. Pak Muhtar, singkat saja, silakan terakhir. Baik, terima kasih Bang Aiman. Singkat saja ya. Artinya saya tidak lagi masuk ke dalam perdebatan tentang hasil visum et repertum. Jadi silakan sajalah baca oleh masing-masing kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya mengharapkan iNews terus bersuara. Terima kasih. Kita akan terus bersuara. Karena ingat. Dan kita akan menjunjung demokrasi karena sama mulianya. Ya, Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Itu yang harus kita pegang. Kemudian yang selanjutnya, tadi terkait dengan pertanyaan Pak Razman, umur mereka ini berapa pada saat tahun 2016? Saya sebutkan, Vina 16 tahun, Widi 17 tahun, dan Mega adalah 18 tahun. Itu singkat saja. Kemudian, kenapa kita berbincang sampai hari ini? Karena ada rasa ketidakadilan yang belum didapatkan atau yang belum didapatkan oleh keluarga Vina dan Eki. Itu aja. Makanya kita mari berjuang untuk mendapatkan rasa keadilan itu. Tapi juga tidak boleh mengorbankan orang yang tidak bersalah. Hanya untuk mencari rasa keadilan buat Vina dan Eki, dikorbankanlah orang yang tidak bersalah. Jangan terjadi seperti itu. Kemudian, ya, kalau tadi Pak Razman menyebutkan memang Bapakku Jenderal Susno menyampaikan sayembara 10 juta. Tadi Pak Razman menyampaikan 11 juta, kan begitu ya. Nah, saya menyampaikan siapa yang membuktikan bahwa ini adalah kasus pembunuhan, saya kasih hadiah 12.550.000. Ya, silakan kita uji. 12 juta apakah saya sebagai mantan prajurit? Ya, 12.550.000. Apakah analisa saya sebagai mantan prajurit yang benar atau analisa orang lain? Mohon maaf, yang benar. Ya. Itu karena saya menganalisa ini berdasarkan naluri saya sebagai mantan prajurit. Itu yang kedua. Kemudian yang terakhir,
walaupun malam ini terjadi perdebatan, tetap saya salut dan hormat kepada seluruh undangan yang hadir, terutama para pembicara yang hadir. Saya salut dengan Pak Tony, saya hormat dengan Ibu Elsa, saya salut dengan Pak Razman, dan juga saya hormat dengan Pak Suroto. Demikian. Baik, terima kasih. Pesannya jelas sekali. Jadi 12 juta berapa tadi? 12.500.000. Jadi 550. Silakan menghadap saya. Kalau memang 10 juta Pak Susno. Ini saya harus sampaikan ya. 10 juta Pak Susno apabila siapa yang bisa membuktikan bahwa kasus ini adalah kecelakaan. Pak Susno akan memberikan 10 juta rupiah. Bukan. Pak Susno bisa memberikan pembunuhan, 10 juta kalau ini kasus pembunuhan. Betul. Saya ulangi. Jadi Pak Susno akan memberikan 10 juta rupiah kalau siapapun yang bisa membuktikan kasus ini Vina Eki adalah pembunuhan. Kemudian dibalas tadi dengan Bung Rasman 11 juta rupiah kalau ada yang bisa membuktikan kalau kasus ini adalah perkosaan atau maaf laka lantas. Bukan, kecelakaan. Laka lantas, betul. Ya. Dan sekarang Bung Mukhtar Effendi, 12.550.000 rupiah. Udah kayak lelang ini. Kalau bisa membuktikan kasus ini adalah kasus pembunuhan. Baik. Kita akan kembali saat lagi. Kita akan dengarkan Bung Rasman dan Bung Suroto sesaat lagi selepas jeda.